Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program VVIP dan masih bersama saya Pak Darto selaku Watimpres Indonesia. Nah saat ini Pak Darto, saya tertarik untuk mengetahui ini Pak Darto pernah mendapatkan rekor muri Abdi Negara 56 tahun mengabdi. Ini bagaimana dan kapan waktu mendapatkan rekor muri itu? Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Ya, berapa ya? 3 bulan lalu ya. 3 bulan September, lalu. Oktober, November, 3 bulan lalu. Itu bagaimana perasaannya selama mengabdi dan mendapatkan rekor muri ini? Ya, saya syukuri bahwa saya 50 tahun bekerja, saya tidak pernah aneh-aneh. Saya jalani tugas dengan baik. Saya syukuri. Oh, ini ada penghargaan rekor murinya, Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Dengan Pak Darto. Waktu itu yang memberikan langsung Presiden. Pak Zai Suprana, tapi waktu itu beliau sakit, lalu ada wakilnya yang memberikan. Mungkin Pak Darto udah banyak sekali penghargaan yang telah didapatkan ya, sampai-sampai, wah ya. Bagaimana sih perasaannya udah sering seperti itu ya Pak, mendapatkan penghargaan, malah udah biasa aja atau bagaimana sih Pak? Saya ini dari orang tidak mampu betul. Jadi kalau saya sekarang malah begini betul-betul hanya karena ridho Allah. Saya tidak punya kelebihan, tidak punya keistimewaan. Ya, semua itu karena ridhonya aja. Karena ridho Allah semuanya. Dan tetap memang usaha dari Pak Darto sendiri juga ya, mau berjuang hingga saat ini terbaik. Ya, untuk menjaga kesehatan, kalau bekerja saya bekerja yang tidak aneh-aneh. Saya 5 tahun Kapolda terlama waktu itu, saat itu ya. Tahun-tahun itu. Bagaimana zaman Orde Baru itu jadi pejabat itu diawasi oleh Langsungsda waktu itu ya. Oleh Pak Is, Langsungsda sebagainya. Kalau kita aneh-aneh ya setahun 2 tahun bisa disopot. Bagi Putin ya. Putin itu aduh. Putin itu kalau dengar ada pejabat yang lucu-lucu pasti disopot tuh. Yang lucu-lucu itu apa biasanya pelanggarannya Pak? Ya dulu PP 10 kan. PP 10 itu kalau ada pejabat yang nikah siri atau apa, waduh langsung disopot. Saya bukan malaikat ya, terus terang aja lah. Jadi saya hati-hati aja lah. Ya kalau tentang kunjungan Bapak ke Korea Utara sebagai legislatif, itu bagaimana ceritanya Pak pada saat itu? Saya ketua MPR waktu itu ya. Ya kita sebagai negara yang bebas aktif, saya tidak hanya ke negara-negara Barat, saya ke tamu negara di Ramallah juga, di Palestina saya visit. Saya tunjukkan gambar saya ini, dia rangkul saya, Presiden Mahmud Abbas itu. Saya visit di Ramallah. Ya. Saya cerita saya di imigrasi 3 jam. Dia bilang, you are lucky. Other cases 8 hours, you are only 3 hours. Imigrasi Israel kan itu, masuknya dari Yordan itu kan masuk imigrasi Israel tuh. Itu, waduh, ada anggota rombongan saya yang wajahnya kayak Arab itu sudah pertanyaannya udah panjang sekali. Lalu masuk ke kota-kota itu rata-rata security itu sudah by tentara Israel. Administratif daerahnya itu masih daerah Palestina tapi security tentara itu. Nah kalau security dalam security itu by Palestina itu hanya Ramallah. Punya tentara sendiri, punya itu tepatnya Presiden Mahmud Abbas ya. Saya tunjukkan ini. Langsung dirangkul. Ini, I show you this picture when I demo in front of White House. Saya dirangkul. You are my brothers. Ya, disambut dengan hangat seperti itu. Ya kalau tentang penghargaan Bintang Mahaputra, ini tadi rekor muri Indonesia karena penghargaan sudah mengabdi 56 tahun. Kalau penghargaan Bintang Mahaputra itu kapan didapatkan Pak? Waktu saya Ketua MPR. Ketua MPR. Itu perasaannya bagaimana? Ya, Pak TK meninggal, lalu saya mengganti beliau.
kesepakatan semua fraksi karena saya mungkin paling tua waktu itu ya. Iya. Bukan paling hebat enggak, paling Paling tua. tua. Karena sudah menjabat, sudah lama sekali mengabdi seperti itu dari Bung Karno hingga saat ini. Iya, ya, mungkin Pak. gitulah. Jadi ya. Paling tua tapi banyak pengalaman tentunya ya Pak. Iya, betul. Sudah banyak lika-liku. Ya. Nah, kalau Bapak sekarang menjabat sebagai Watimpres dengan kondisi negara kita yang saat ini melewati banyak pandemi, Bapak melihat apakah ada ancaman sebenarnya untuk persatuan dan kesatuan negara kita untuk saat ini? Atau sejauh ini ya aman-aman saja atau bagaimana, Pak? Ini ya, Pak Jokowi ini mewarisi pembiaran berkembangnya radikalisme. Ya. Jadi kita alami mungkin lebih daripada 10 tahun. Iya. Mereka masuk ke kampus, ke sekolah-sekolah, itu bukan rahasia lagi. Iya. Kalau saudara melihat survei dari LIPI, dari White Institute, ya, dari UIN, itu ada bahwa dosen, alumni, mahasiswa itu yang terpapar itu cukup Banyak. memprihatinkan ya. Itu betul. Jadi lalu Rizik datang, ini seperti hero aja, seperti hero, lalu sambutannya begitu. Iya. Itu satu, ya bagi saya satu lampu kuning bahwa ke depan pendidikan Pancasila sebagai dasar negara yang negara ini harus merangkul semua keberagaman itu adalah emas, keharusan, tantangan bagi kita. Ya. Kemarin hebohnya luar biasa, ya. Di bandara sampai banyak rusak, Maludawi begitu. Kalau kita diamkan begitu, itu akan tidak baik untuk bangsa ke depan. Ya. Kita harus hormati minority, ya. Ciri bangsa yang indeks demokrasi satu bangsa itu dilihat daripada proteksi pada human right dan proteksi pada minority. Ya. Kalau di satu negara ini proteksi pada human right dan minority itu bagus, itu tandanya negara itu bagus. Ya. Ya, di negara-negara ada tuh survei mengenai beberapa negara dengan kehidupan Islami tertinggi. Pernah dengar itu? Pernah, Pak. New Zealand, Skandinavia, Kanada, ya kan? Iya. Itu negara barat lah. Tapi bagaimana mereka jujur, toleran, bersih, lalu menghargai perbedaan. Jadi mereka lebih nilai-nilai perilaku berketuhanan itu betul-betul lebih dihargai daripada ritual. Ritual mereka kalah dengan kita. Kita kalau ritual kita jago lah ya. Iya. Tapi soal perilaku, kejujuran, toleransi, mereka bersih, itu kita harus contoh. Saya baru pulang dari New Zealand, non-believers itu 41%. Mereka tidak ke gereja. Iya. Betul. Tapi tetap toleransinya tinggi, Wow, menghargai orang kejujurannya, lain. lalu toleransinya. Itu juga di Skandinavia, juga di Kanada, di Swiss begitu. Jadi bagi nilai-nilai Islam itulah nilai-nilai dalam perilaku. Ya. Kalau kita hijrah itu kita harus hijrah dalam perilaku, Iya. perilaku akhlak kita ya. Tidak cukup dengan ritual ya. Iya. Ritual kita perlukan, tapi yang lebih diutamakan adalah perilaku kita. Iya. Karena ritual itu ada banyak jenis ya Pak. Ya, Tapi kalau perilaku bisa ke siapapun. ya betul. Iya. Baik, terima kasih Ya. Pak Darto untuk perbincangannya kita hari ini. Ya. Sangat menginspirasi sekali, banyak hal yang bisa saya pelajari dan tentunya pemirsa. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dewan Pertimbangan Presiden yaitu Bapak Sidarto Danu Subroto. Ya. Dan pemirsa tetap ingat pesan Ibu untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Saya Gesmi Sitanggang, sampai jumpa di VVIP episode selanjutnya. Maaf ya,
bukan hanya pesan ibu, pesan ayah juga. Ya, tentunya pemirsa ikat pesan orang tua, betul ya Pak? Karena ayah dan ibu mempesankan dengan hal 3M tersebut kita Betul. harus ingat ya. Terima kasih Pak Darto. Ya.